Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, yang soleh dan soleha, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih terus diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan melanjutkan pelajaran prakarya kita, yaitu memasuki bab 2, yaitu tentang penghasil bunyi dan gerak bersumber pada arus listrik DC ya. Sebelum kita membahas ini, sama-sama kita baca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, kita lihat yang pertama adalah alat yang menimbulkan bunyi yang memanfaatkan listrik. Ya, di sini Ustaz ambil contoh adalah bel listrik. Ya, bel listrik itu merupakan salah satu contoh produk alat bunyi yang memanfaatkan listrik. Sebenarnya selain bel listrik itu banyak sekali ya alat bunyi yang memanfaatkan listrik. Contohnya adalah alarm, ya, speaker, klakson. Nah, itu adalah beberapa contoh bel listrik ya, alat yang menimbulkan bunyi. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu ya, bahwa sebenarnya arus listrik itu ada dua. Yang pertama yang disebut dengan arus listrik AC ya, atau yang disebut dengan alternating current ya. Itu adalah bersumber dari PLN ya, itu tegangannya tinggi tuh ya. Kalau sempat kita pegang, nah itu bisa mengakibatkan sangat fatal ya. Makanya harus hati-hati bekerja dengan listrik. Anak harus tahu dulu aliran listriknya itu berasal dari AC atau DC ya. Tapi dua-duanya sebenarnya sangat berbahaya juga ya. Yang DC juga sangat berbahaya ya kalau akinya besar. Tapi kalau DC itu biasanya itu yang digunakannya adalah aki-aki sedang aja ya. Kalau DC itu bersumber dari baterai atau dari aki ya. Antara AC dan DC itu bisa dirubah. AC ini bisa dirubah menjadi arus listrik DC. Sama juga dengan arus DC itu bisa juga dirubah menjadi AC ya. Anak Ustadz ingat aja, AC itu kalau pakai baterai tidak bisa. Berarti dia harus menggunakan PLN ya untuk menghidupkannya. Jadi sumber PLN, arus listrik PLN itu disebut dengan arus sumber listrik AC. Kalau DC itu adalah baterai atau aki yang memiliki positif dan negatif. Nah, kerja di dalam AC, di dalam DC juga harus hati-hati. Jangan sampai terbalik ya. Anak Ustadz harus tahu, kalau tanda tambah itu biasanya bisa juga dirubah menjadi warna, yaitu warna merah. Kalau tanda kurang itu biasanya dikasih warna hitam ya. Kalau terbalik dia akan terbakar dia nak. Oke, kita lihat komponen-komponen elektro dan fungsinya. Anak Ustadz mengenai sumber suara dan gerak itu tidak bisa lepas dari beberapa komponen yang ada di gambar ini ya. Ini ada namanya masing-masing nak ya. Gambar yang pertama nih, ini adalah namanya resistor. Lambangnya itu adalah R. Nanti di PCB kalau sudah ada rangkaian yang berskema itu R, berarti anak Ustadz harus masukkan resistor. Ya, itu tegangannya beda-beda. Ada yang 1, ada yang 2 dan seterusnya ya. Fungsi dari resistor itu adalah mengatur dan menghambat listrik. Ya, itu fungsi dari resistor. Terus yang kedua itu adalah kapasitor. Nah, ya anak Ustadz sering menemukan ya. Ya, kapasitor. Kapasitor itu lambangnya adalah C. Ya, itu fungsinya adalah menyimpan muatan listrik dalam waktu tertentu. Dia bisa menyimpan kayak baterai, tapi dia waktunya singkat ya. Terus yang ketiga adalah transformator atau yang singkat dengan trafo ya nih. Nah, itu adalah trafo ya. Ini fungsinya adalah memindahkan tegangan dari input ke output. Ya. Terus yang selanjutnya adalah transistor yang disingkat dengan TR.
Ini nak transistor nomor 4 nih ya. Kelihatan nak ya, transistor. Itu fungsi apa? Fungsinya adalah mengatur besaran arus, membagi tegangan, dan meredam arus. Itu fungsi dari transistor. Terus yang selanjutnya adalah skring, ya. Untuk skring di sini Ustaz tidak masukkan ya, karena Ustaz sering menemukan ya, dia biasanya itu bulat kecil, terus di bawahnya itu semacam kayak serbuk kawat ya, serbuk kabel kecil. Nah, itu adalah fungsinya adalah memutuskan arus saat tegangan arus rendah. Jadi yang biasanya yang dihantamnya itu kalau seandainya terjadi tegangannya tidak normal itu putus ya. Kalau udah putus berarti aliran listrik tidak bisa masuk lagi. Terus yang keenam itu adalah speaker ya. Nih, speaker. Nah, saya sudah tahu semuanya ya. Nah, itu adalah mengubah getaran listrik menjadi suara. Terus yang ketujuh adalah dioda. Nih ya, dioda. Ini ada lambangnya nanti nak. Nah, itu biasanya ada cincin di bagian atasnya. Nah, itu nanti tidak bisa terbalik ya cara memasangnya. Untuk dioda itu lambangnya adalah D. Fungsinya adalah menyearahkan arus listrik, ya, menyearahkan. Jadi tidak bisa dibalik, ya. Ini bisa mampu mengubah arus AC menjadi arus DC, ya. Terus yang ke-8 adalah IC. Ini nak, IC ini bentuknya beda-beda nak ya. Nah, tapi kebanyakan IC bentuknya gini, memiliki banyak kaki dia nak. IC ini biasanya terdapat pada hampir semua komponen elektronik nah ya. IC itu merupakan fungsinya adalah rangkaian terpadu dari berbagai komponen. Jadi fungsi semuanya ini ibaratkan otaknya nak ya. Otaknya yang bekerja di IC itu nak. Terus yang selanjutnya adalah baterai, ini jelas ya. Terus yang selanjutnya yang nomor 10 adalah variabel resistor. Nih, variabel resistor itu Anda bisa temui di dalam kipas, ada juga ya untuk mengatur lajunya kipas ya. Ini adalah komponen-komponen elektro yang akan Anda temui pada apa namanya nih? Alat kerja yang berubah bunyi dan gerak ya, bunyi dan gerak. Oke, yang selanjutnya kita lihat adalah PCB atau disebut dengan printed circuit board ya. Ini merupakan chassis tercetak yang dibuat dari bahan pertinax dan dilapisi dengan tembaga. Ini nak PCB ya, bentuk PCB. Untuk PCB itu fungsinya adalah untuk menempelkan komponen menjadi suatu rangkaian elektronika. Jadi kalau PCB kosong ada nak dijual, nah itu PCB pun digolongkan lagi nak. PCB itu ada 3 jenis, ada namanya PCB polos, nih PCB polos belum ada lubang-lubangnya, belum ada skemanya ya. Terus yang kedua adalah PCB berlubang, nih ada lubang. Terus yang selanjutnya adalah PCB skema. Ini yang sudah ada ya. Nah, Ustaz di dalam lampu aja itu ada tuh nak PCB-nya ya. PCB itu rata-rata papanya itu berwarna biru ya, berwarna hijau nak. Nah, untuk PCB ini adalah fungsinya adalah untuk merangkaikan komponen-komponen elektronika. Ada nanti di situ ada dioda, ada resistor, nah ditempelkan di sini, baru nanti disolder menggunakan timah patri nah ya. Itu adalah macam-macam PCB. Untuk mekanisme kerja alat bunyi listrik ya, konsep kerjanya di sini. Yang pertama, jenis bunyinya itu ditentukan oleh rancangan elektro yang dipasang di PCB. Contohnya klakson. Klakson itu kan banyak jenisnya ya. Ada yang suara kayak polisi, ada suara ambulan, itu tergantung kepada komponen elektro yang dipasang di dalam PCB-nya, ya. Terus yang kedua, energi untuk mengeluarkan bunyi itu ditentukan oleh arus listrik, ya. Ini adalah mekanisme kerja pada alat bunyi listrik. Oke. Yang selanjutnya adalah alat yang menghasilkan gerak. Tadi kan bunyi, yang sekarang adalah gerak yang memanfaatkan listrik. Ya, mungkin Anda sudah tahu ya, alat yang menghasilkan gerak
yang memanfaatkan arus listrik. Ustaz ambil contohnya di sini adalah mixer, ya, merupakan salah satu contoh alat yang mengubah gerak putar dengan arus listrik. Selain itu masih banyak lagi sebenarnya alat yang bergerak menggunakan arus listrik. Contohnya adalah kipas, ya. Bagaimana alat itu bisa bekerja? Nah, ada dua hal yang saling berkaitan. Yang pertama adalah komponen pendukungnya, baru mekanisme kerjanya. Untuk komponen pendukungnya itu pada dasarnya ada alat yang berputar secara mekanisme dibentuk oleh 4 komponen, ya. Yang pertama adalah komponen yang membuat gerak putar. Yang membuat gerak putar itu apa? Biasanya adalah dinamo. Terus yang menyalurkan arus listrik, ya, yang menyalurkan arus listrik, nah, komponen-komponen elektronik tadi itu. Terus baru yang ketiga yang mengatur menyalurkan arus listrik, ya, yang mengatur kayak mengatur kecepatan, nah itu ya. Terus baru yang terakhir adalah arus listrik, sumber arus listrik, ya, bisa dari PLN, bisa juga dari aki atau AC dan DC. Mekanisme kerjanya simple, nak, ya. Dari arus listrik, ya, arus listrik masuk ke dinamo, nanti dinamo akan memutarkan alat gerak putar. Kalau mixer berarti dia nanti akan memutarkan mata mixernya. Kalau blender berarti memutarkan blendernya. Kalau bur memutarkan alat bur mata burnya. Simple aja, nak, mekanisme kerja pada alat gerak yang menghasilkan gerak, ya. Alat yang menghasilkan gerak memanfaatkan listrik. Oke, untuk tugas ini ada 5 tugas. Yang pertama, apa perbedaan antara arus listrik AC dengan arus listrik DC? Jelas berbeda, ya. Terus apa fungsi dari resistor dan trafo? Pada gambar-gambar tadi ada, ya. Terus sebutkan macam-macam PCB. Terus yang keempat, sebutkan 5 alat bunyi listrik. Kelima, sebutkan konsep kerja alat bunyi listrik. Oke, tugasnya Ustadz tunggu sampai waktunya 1 minggu, nak, ya. Waktu lama tapi jangan asal sepelekan, ya. Kalau memang nggak ada tugas berarti nilainya benar kosong, nak, ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu penjelasan Ustadz mengenai muatan pelajaran prakarya bab 2 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.